Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh alim ulama cerdik pandai yang hadir, seluruh bapa dan ibu, kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kita kembali kepada Allah. Sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat. Dengan nikmat itu kita dapat beraktivitas mulai dari tadi pagi sampai siang ini. Dengan nikmat yang masih diberikan oleh Allah, kita masih dapat untuk berubudiah kepada Allah sampai detik ini. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur kepada Allah, Allah kembali lipat gandakan nikmatnya untuk kita semua. Maka pada siang hari ini bersyukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an dan juga Abu Hurairah pernah mengungkapkan sebuah kalimat, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang di antara kamu itu boleh jadi naik, boleh jadi turun. Iman kita ini bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau kita melihat kapan waktunya iman itu naik, kapan kalanya iman itu menurun, tak ada pula timbangan sampai detik ini bisa mengukurnya. Kalau timbangan cabai berapa sekilo, ada ukuran timbangannya. Kalau kita membeli bawang, kita membeli beras, ada timbangannya, ya kan Pak? Tapi untuk mengukur kadar timbangan tentang keimanan seseorang, sampai detik ini tidak ada satupun yang dapat untuk memastikan bagaimana ukuran dalam bentuk timbangan tentang iman seseorang di antara kita, apakah dia naik atau turun. Tapi dalam sebuah kitab usul i'tiqad menjelaskan kepada kita, ada ketentuan kita dapat melihat apakah iman seseorang itu naik atau tidak. Maka paling tidak pada siang yang berbahagia ini ada 3 bagaimana kita dapat melihat iman kita itu naik atau turun. Yang pertama, untuk mengukur tentang keimanan kita itu naik atau turun, yang pertama dilihat bagaimana kita melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila malas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ini ciri bahwa melemahnya iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah ada timbul rasa malas, ada timbul rasa enggak mau melaksanakannya, itu berarti iman kita sedang menurun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada 3 kriteria kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang bagaimana ciri-ciri orang malas dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Yang pertama, apabila ada dia melakukan menunda-menunda tentang ibadah kepada Allah, itu sudah mulai kategori pertama, bahwa kita sudah melemah iman kepada Allah, sudah turun iman kepada Allah. Apa salah satunya? Panggilan Allah. Di dunia ini panggilan Allah bagi orang yang beriman itu 3. Yang pertama, panggilan melaksanakan ibadah solat yang ditandai diawali dengan lafaz azan berkumandang. Hayya 'alas shalah, ayo solat, itu artinya. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah memanggilnya, dia lihat. Kalau cepat-cepat dia tinggalkan segala urusannya, lalu dia bergegas untuk berwudu, lalu melaksanakan ibadah solat kepada Allah, berarti iman sedang meningkat. Tapi ketika orang berkumandang melaksanakan, ketika orang azan lalu dia cuek saja dengan lafaz azan itu, atau mungkin dia berkata lain dengan ucapan nanti sajalah atau sebentar lagi lah, berarti iman sedang menurun. Hayya 'alas shalah, seharusnya jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tapi karena melemahnya iman, turunnya imannya, lafaz azan itu bukan dia jawab dengan ucapan la haula wala quwata illa billah, malahan menjawab sebentar lagi lah, duluan lah, sabantale lah. Itu kalau orang Minang mengecek. Hayya 'alas shalah, duluanlah. Hayya 'alal falah, sebentar lagi lah. Ini lemah iman. Maka hati-hati kita. Andai kata timbul rasa seperti ini dalam diri kita, berarti iman kita sudah turun. Wayan nukus, iman sedang turun. Maka hati-hati. Kalau ini terjadi pada diri kita terus menerus dan terus menerus, maka kata Imam Al-Ghazali, inilah ciri atau sifat orang yang malas ketika melakukan ibadah, adalah orang yang imannya menurun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin naik ketika azan berkumandang, segeralah, bergegaslah meninggalkan aktivitas kita, maka kita tuju tempat panggilan Allah itu, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut namaku, kata Allah, bergetar orang yang beriman itu hatinya. Salah satu getaran iman itu ketika lafaz azan berkumandang, kita terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Ghazali yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang ketika malas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketika dia sudah memenuhi panggilan azan, tapi dia bergegas-gegas dalam melaksanakan ibadah itu. Tak sempurna dia melaksanakan ibadah. Orang solat 4 rakaat, solat zuhur dan asar, dia bisa waktunya cuman sampai 2 menit selesai solat 4 rakaat ini, saking buru-burunya solat. Ini ciri yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Bergegas dia, cepat-cepat dia melaksanakan ibadah itu. Maknanya apa? Dia solat bukan tujuannya adalah untuk Allah, tapi hanya sekedar memenuhi panggilan saja. Belum ada timbul nikmat keimanan dia mengerjakan solat itu. Belum ada timbul hasrat dalam dirinya bahwa begitu indahnya ketika dia melaksanakan ibadah solat. Ini adalah orang yang rendah iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melemahnya iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya ketika Allah memanggil kita dengan perintah melaksanakan ibadah solat, di dalam hati kita itu ketika kita mengerjakan solat,
terasa nikmat solat itu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah solat itu adalah cara kita mi'raj kepada Allah? Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu merupakan mi'rajnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena solat adalah hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tinggi iman kita kepada Allah, ketika kita beribadah tenang kita solatnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Membaca surat Al-Fatihah kita hayati. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Tapi kalau kita buru-buru membacanya, berarti kita tak menikmati rasa bagaimana kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran ada orang baca Al-Fatihah waktu solat satu napas putus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sasa angoknya baca Al-Fatihah. Padahal ketika kita membaca surat Al-Fatihah, betapa banyak makna yang terkandung di dalam surat itu dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang kedua melemahnya iman, kata Imam Al-Ghazali, tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang melaksanakan solat, Nabi sedang berzikir. Lalu apa yang dilakukan oleh laki-laki muda tadi? Dia solat begitu cepatnya, seperti kata orang mempatuk ayam. Begitu takbir baru rukuk langsung, selesai rukuk iktidal, begitu sujud, begitu seterusnya. Nauzubillah, cepatnya minta ampun. Begitu salam ke kanan ke kiri, Nabi memanggilnya, wahai anak muda, ulangi solatmu. Diulangi oleh laki-laki tadi, karena Nabi yang menyuruhnya semakin cepat dari solat yang pertama. Ini kan bahaya ini. Disuruh ulang malah lebih cepat lagi dari yang pertama. Selesai dia salam yang kedua kalinya dia kerjakan, Nabi suruh lagi, ulangi lagi solatmu. Begitu yang ketiga dia mau ulangi, dia katakan kepada Rasulullah, tak sanggup saya ya Rasulullah. Maka Nabi memanggilnya dan mengatakan, mana lebih penting urusan duniamu ketimbang engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Nabi mengajarkan kepadanya, engkau ketika solat berdirilah, lalu berniatlah, kata Rasulullah. Selesai engkau berniat, engkau membaca surat Al-Fatihah, lalu engkau baca salah satu surat, engkau rukuk. Maka rukukmu, kata Rasulullah, engkau tumakninah. Makna tumakninah apa? Adalah berhenti sejenak, perlahan-lahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bahwa Rasulullah mengajarkan tergesa-gesa dalam beribadah, berarti sesungguhnya kita tidak melaksanakan sesuai dengan aturan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, bentuk orang yang hari ini melemahnya iman adalah ketika dia sudah beribadah, ketika dia sedang beribadah, tapi ibadahnya hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain. Ria dalam beribadah. Untuk mengukur ria ni pun tak bisa pula kita menengoknya. Hari ini kita solat di sini ya, ria atau tidak hanya kita dan Allah yang tahu. Tapi bisa kita lihat dalam apa? Dalam diri kita sendiri. Kita yang tahu bagaimana berubah cara solat kita, berubah cara beramal kita ketika ditengok oleh orang dengan tidak ditengok oleh orang. Itu ria itu. Tidak ada ditengok oleh orang lemah takbirnya, separuh cuman mengangkatnya, Allahu Akbar. Tapi ketika ditengok oleh orang mengangkatnya sampai tinggi, Allah. Wah, ini sudah mulai ria. Kata Imam Al-Ghazali, lemah iman dan tak ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah solat mukhlisina lahuddin hunafa, kata Allah. Sungguh solat itu baru bernilai ibadah di sisi Allah, ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlis. Mukhlis itu maknanya ikhlas. Orang yang ikhlas, dilihat atau tak dilihat oleh orang lain, dia tetap melaksanakan amal ibadah kepada Allah, khusyuk
karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya solat itu diawali dengan kalimat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, apa ciri orang yang hari ini melemah imannya di hadapan Allah, turun imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Biasa saja dia memandang kemaksiatan ketika maksiat itu ada di depannya. Nampak orang tu mau mencuri karena bukan di rumahnya, dia tenang saja. Seharusnya timbul hasrat di dalam hati kita, paling tidak kita menyorakkan dia, hoi, jangan mencuri di rumah orang tu. Itu yang kita lakukan, berarti sudah tinggi nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 5 maqasid syariah di dalam Islam yang harus kita jaga. Salah satunya menjaga harta. Tidak harta kita saja, harta orang lain pun disunnahkan kita untuk menjaganya. Maka ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang akan meninggikan keimanannya kepada Allah, dia akan tegur orang itu. Karena kita ini adalah umat yang terbaik yang diciptakan untuk manusia, untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada keburukan. Ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, kata Allah. Berarti kita orang Islam ini adalah umat yang terbaik. Makanya ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Qur'anul Azim. Ada 2 makna ummah di sini. Yang pertama, ketika manusia yang beriman kepada Allah itu hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi pendapat yang kedua, makna ummah di dalam ayat ini, makna umat di dalam ini, kata Imam Ibnu Katsir, adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, maka ketika ada kemaksiatan di depan mata kita, segeralah kita cegah dengan kemampuan kita. Bagaimana kemampuan kita? Ada 3 yang diajarkan Nabi dalam hadisnya. Yang pertama dengan tangan. Kalau kita punya kekuatan dengan tangan, maka dengan tangan kita cegah kemungkaran itu. Siapa dia? Orang tua terhadap anaknya. Kalau anak kita nakal, kita ingatkan dia sehingga dia mampu untuk menjauhkan kemungkaran itu. Tak mau dia, maka boleh kita memukulnya. Apa dasarnya? Hadis Nabi. Ketika hari ini anakmu umur 7 tahun, kalau dia belum solat, ajarkan dia solat. Kalau 10 tahun dia tak mau solat, apa kata Rasulullah? Fadribu, maka boleh engkau memukulnya. Maknanya apa? Anak kalau tidak mau mengerjakan kebaikan, malahan dia kerjakan keburukan, seorang tua boleh untuk memukulnya, mengingatkan kebaikan kepadanya. Yang kedua, kalau kita tak mampu dengan kekuatan tangan kita, kata Rasulullah, bil lisan, dengan lisan kita. Maka kalau ada nampak orang meminum minuman keras, kita tak mampu dengan kekuatan kita, paling tidak menasihati dia. Janganlah meminum minuman keras lagi di tempat kita ini. Karena minuman keras itu banyak mudaratnya. Menghilangkan isi kepala akal sehat kamu, akhirnya kamu berbuat yang tidak-tidak nanti. Itu caranya. Tak mampu juga kami Pak Ustadz dengan lisan, karena kami takut. Dalam hati sajalah. Dan itu selemah-lemahnya iman. Nampak orang melakukan kemaksiatan, di dalam hati kita berkata, saya sebenarnya benci dengan perbuatan itu, tapi saya tak mampu berbuat apa-apa. Paling tidak di dalam hati kita sudah membenci kemaksiatan yang sudah dilakukan oleh orang itu. Inilah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita jaga diri kita dari turunnya keimanan, melemahnya keimanan kita. Dengan cara apa? Kalau ada panggilan Allah dalam bentuk melaksanakan ibadah,
segeralah kita melaksanakan amal soleh itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunggu-tunggu lagi, jangan lagi besok baru kita kerjakan dan seterusnya. Yang kedua, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita dengan melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya bagi kita bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dapat pula kita menjadi manusia yang selalu mendapatkan keberkahan hidup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.